Bayangkan bagaimana perasaan kalian kalau tiba-tiba dihadang seekor harimau besar di tengah hutan. Pasti seram dan menakutkan, bukan? Tapi kadang yang kita takuti itu justru membawa kejutan luar biasa kemudian. Cerita anak Pak D. Gamal, Balas Budi Harimau. Pagi masih dini. Kabut tipis menyelimuti ladang di pinggir hutan yang sepi. Suara jangkrik masih riuh bernyanyi, sesekali ditingkah suara burung hantu. Seorang peladang berjalan perlahan menyandang cangkul di baunya. Seperti biasanya, ia berangkat ke ladang di awal pagi sebelum matahari muncul. Tiba-tiba terdengar suara mencurigakan seperti ranting atau daun-daun kering terinjak. Si peladang berhenti. Jantungnya berdebar-debar. Dari balik pepohonan muncul harimau betina besar. Si peladang gemetar ketakutan, menyangka ajalnya akan tiba setelah diterkam dan dimangsa harimau betina. Tetapi aneh, harimau betina itu tidak menerkamnya. Ia berdiri tegak, menatap si peladang dengan sorot mata tajam, lalu berbalik. Ia berjalan beberapa langkah, kemudian menoleh ke belakang, seperti memberi isyarat. Si peladang bingung. Gumamnya pelan, harimau itu seperti memintaku untuk mengikutinya. Meski masih ketakutan, tapi hatinya terdorong untuk menjawab isyarat harimau. Dengan langkah gemetar, ia mengikuti harimau menembus kabut menuju pinggir jurang. Si peladang kembali terkejut setibanya di pinggir jurang. Ia melihat seekor anak harimau tersangkut dan terjepit ranting dan dahan pohon, sementara jurang menganga di bawahnya. Anak harimau itu nampak tak berdaya. Ia meronta-ronta, bersuara lirih seperti meminta tolong. Si peladang sadar, isyarat harimau tadi itu untuk meminta tolong padanya. Si peladang bergegas mendekati. Dengan hati-hati, ia menuruni pinggir jurang hingga akhirnya mencapai tempat anak harimau terjepit dan membebaskannya. Ia memeluk anak harimau itu dan baru dilepaskannya setelah tiba kembali di pinggir jurang. Anak harimau berlari kecil menghampiri induknya. Sang induk mengaum pelan, bukan auman menakutkan, tapi lebih seperti ucapan terima kasih. Si peladang merasa lega. Ia hanya bisa menatap ketika harimau betina dan anaknya berjalan memasuki hutan. Malam harinya, si peladang rebahan di atas tikar. Ia merasa sulit tidur karena terbayang kejadian luar biasa yang dialaminya tadi pagi. Tiba-tiba, ia mendengar suara benda jatuh di depan rumahnya. Si peladang terperanjat, buru-buru bangkit dan membuka pintu rumahnya. Ia terkejut mendapati seekor rusa tergeletak mati di depan rumahnya.
Belum sempat ia mendekat, si peladang melihat sesuatu di kegelapan samping rumahnya. Terlihat harimau betina dan anaknya berdiri tenang. Harimau betina menundukkan kepala seakan berbicara, "Terima kasih manusia baik. Itu balasan untuk kebaikanmu." Lalu, dengan langkah anggun, harimau betina dan anaknya meninggalkan tempat itu, menghilang kembali ke dalam hutan. Si peladang berdiri di depan rumahnya. Ia tidak menyangka binatang buas yang ditakuti semua orang itu ternyata tahu cara membalas budi. Pesan Pak De Gamal, jangan takut untuk menolong, karena kebaikan itu akan selalu berbalas.